Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encing Abang None, selamat bergabung di episode perdana Sketsa Jakarta yang merupakan program informasi dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Encang-encing Abang None, kita mulai dari informasi pertama. Setu Babakan dikenal sebagai perkampungan khas budaya Betawi. Sempat ditutup beberapa bulan pada masa pembatasan sosial berskala besar, kini Setu Babakan bisa dikunjungi kembali. Namun beberapa tempat masih belum beroperasi sampai waktu yang belum ditentukan. Setelah dibuka kembali pada akhir Juni lalu, tempat wisata perkampungan budaya Betawi Setu Babakan mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Namun, pihak pengelola tetap memberlakukan protokol kesehatan di seluruh area selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi di Jakarta berlangsung. Mulai dari petugas yang mengecek suhu tubuh wisatawan, penerapan sistem ganjil genap bagi pedagang, anjuran menggunakan masker, serta ditutupnya tempat pentas seni budaya Betawi hingga waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut tidak mengurangi antusias wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata yang berlokasi di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan ini. Banyak yang datang untuk berburu kuliner khas Betawi, bermain wisata air, mengunjungi museum Betawi yang berisikan koleksi bersejarah, atau hanya sekedar jalan-jalan untuk menikmati udara segar dari Waduk Setu Babakan. Kalau saya sih kesini tujuannya untuk liburan aja sih ya, weekend, mau ngabisin waktu weekend gitu. Pendapat saya tempat ini bagus ya, apalagi tadi pas kesana tuh kayaknya ada yang mau dibikin baru lagi, mau diperluas kayaknya ya daerah sini ya. Sebelumnya, tempat wisata yang memiliki luas area 32 hektar lahan dan perairan ini sempat ditutup selama kurang lebih 3 bulan karena pandemi COVID-19. Meskipun kini sudah kembali dibuka, para pedagang mengeluhkan penghasilan yang turun secara signifikan dari biasanya. Pengunjung selama ada COVID ini kurang ya, barang juga kurang, susah masuk. Itu juga masih banyak peraturan kan. Ntar jam 4 udah mesti bubar kan gitu, kita mesti tutup gitu. Pendapatan jauh anjlok kita, biasa dia di sekitar 2 jutaan, sekarang paling dapat 700, 500. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, bisa datang pada hari biasa dan akhir pekan antara pukul 7 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat tanpa dikenakan biaya tiket masuk. Dan yang utama, tetap memakai masker serta menjaga jarak aman antar wisatawan. Dari Jakarta, Iva Nur Hidayat, Lembaga Kebudayaan Betawi, melaporkan. Informasi selanjutnya, bersepeda sekarang ini sudah menjadi gaya hidup. Di Jakarta, encang-encing Abang None yang gak punya sepeda tidak perlu khawatir, karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta menyediakan layanan bike sharing untuk masyarakat melalui aplikasi Goes. Yuk kita lihat liputannya. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, bersepeda menjadi kegemaran baru bagi warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta kini menyediakan sepeda untuk digunakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencoba sepeda yang disediakan oleh Pemprov DKI ini di stasiun MRT Senayan dan di banyak tempat lainnya. Mau nanya mas, sebelumnya mas tahu nggak sih sepeda Goes ini? Oh iya, tahu yang disediain sama Pemprov DKI. Mas sudah pernah pakai berapa kali nih mas kira-kira? Saya baru pakai 2 kali sih, pernah coba aja. Oh, 2 kali. Itu dipakainya untuk apa nih kira-kira? Saya untuk kayak mobil aja sih, ke kantor sama ke sekitaran sini aja. Terus kelebihan dari sepeda ini apa nih mas? Kelebihannya sih lebih mudah ya, karena shelternya juga di setiap titik juga ada. Terus untuk penggunanya juga lebih mudah melalui aplikasi.
Cara menggunakan aplikasi GoWays ini sangat mudah. Yang pertama, buka aplikasi Google Play atau App Store. Yang kedua, ketik GoWays di kolom pencarian. Bagi kalian yang sudah mengunduh aplikasi ini, langsung saja buka aplikasi GoWays dan lakukan top up saldo. Top up bisa menggunakan berbagai cara pembayaran. Yang ketiga, klik ikon GoWays dan klik scan untuk pindai QR code. Setelah gembok terbuka, kalian bisa mulai berkendara dengan rute yang sudah ditentukan. Nah, jadi begitu teman-teman. Caranya mudah, tinggal scan barcode dan isi saldo kalian. Kita sudah bisa menikmati GoWays dengan harga 3.000 per 15 menit. Murah banget kan? Ayo pakai download terus cobain sepedanya. Yuk, lanjut lagi. Yuk. Setelah selesai berkendara, parkirkan sepeda di zona parkir GoWays yang telah tersedia. Kemudian, kunci kembali gembok sepeda secara manual. Mengunci sepeda secara manual dapat dilakukan dengan cara menekan, lalu putar ke bawah. Scan QR code di tempat parkir sepeda GoWays untuk mengakhiri perjalanan. DKI Jakarta, Fawaz Asyari, Lembaga Kebudayaan Betawi melaporkan. Abang None Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Kembali di Sketsa Jakarta. Encang-encing Abang None, tahu layangan kan? Layangan. Dari dulu sampai sekarang tetap saja digemari. Bukan cuma anak kecil yang suka main layangan. Orang dewasa dan orang tua juga suka main layangan. Pada momen tertentu, layangan malah diperlombakan. Siapa sih yang gak tahu layangan? Salah satu permainan tradisional Indonesia yang banyak digemari oleh berbagai kalangan, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Main layangan bukan sekedar hobi semata, tapi juga bisa diperlombakan dan menghasilkan uang. Salah satu lomba layangan belum lama ini berlangsung di Joglo, Jakarta Barat. Ada berapa pemenang nantinya? Jadi gini, waktu start jam 5 sore. Deadline sampai terakhir jam 9, waktu sampai jam 9. Kalau di atas nanti jam 9 malam masih ada 2 layangan atau 3 layangan, nah itu dibagi rata, hadiah 3. Kalau sisa 1 udah buat dia hadiahnya. Tapi kalau sebelum jam 9 udah tinggal 1 layangan, nah dia juaranya. Peserta yang ikut lomba mencapai 25 orang. Untuk biaya pendaftaran dikenakan Rp25.000 per satu layangan, sementara hadiahnya Rp500.000. Perlombaan dimulai dengan briefing terlebih dahulu sekitar pukul 3 sore dan dilanjutkan menaikkan layangan hingga pukul 4:30 sore. Cukup banyak penonton yang hadir menyaksikan atraksi perlombaan ini hingga selesai. Lomba atau baru pertama kali? Ya kalau lomba baru pertama kali ini ya. Ya cuman kalau kita di sini kan karena tuan rumah, jadi mau nggak mau saya ikut. Karena saya di sini yang lain di layangan gitu. Kepada peserta yang berhasil menang, panitia pelaksana Gozi memberi ucapan selamat, dan kepada yang belum menang, ia meminta untuk tetap tabah dan jangan kapok untuk ikut kembali dalam perlombaan selanjutnya. Yufan dan tim Sketsa Jakarta melaporkan. Informasi selanjutnya. Kalian tahu Najwa Shihab kan? Ia lulusan sarjana hukum, tetapi sekarang bekerja di bidang jurnalistik. Nah, ini juga terjadi pada seorang anak muda Betawi lulusan Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang berhasil menjadi pengusaha hewan ternak seperti sapi dan kambing. Yuk kita lihat liputannya.
Seorang usahawan Betawi lulusan Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Latif, berhasil meraup pendapatan yang luar biasa di usia yang masih muda. Hasil dari penjualan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Jumlah hewan yang ada di kandang sapi Latif cukup banyak. Sapi berjumlah 160 ekor, kambing berjumlah 150 ekor, dan kerbau berjumlah 30 ekor. Berapa lama nih usaha ini dijalanin? Ya, kalau untuk usaha kita alhamdulillah sudah sekitar 5 tahunan. Oh gitu. Ya. Bang, ide awal abang nih sehingga bisa menjalani usaha ini tuh dari mana sih? Ya, pertama sih gini, kita dasarnya keluarga saya adalah pedagang semua. Nah, sekarang ini dulu kita dagang hewan kurban juga di pinggir jalan. Lalu kita coba gimana supaya hewannya juga tetap jaga, kualitasnya terjaga. Lalu juga kita kebetulan ada tempat di sini, ya akhirnya kita bikin kandang anak kecil-kecilan. Dan alhamdulillah ya sekarang sudah ya seperti inilah. Gitu. Kalau cara ngerawat kambing sama sapi itu susah nggak sih bang? Bedanya gini, kita sama dengan manusia, apa yang dibutuhkan manusia itu sama dengan dibutuhkan hewan. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu tidur, perlu istirahat dan lain-lain itu sama. Yang membedakan adalah di sini tugasnya hewan ini hanya makan tidur. Karena yang kita jual adalah bobotnya. Kalau manusia kan nggak ada kerja juga. Nah untuk perawatan sebenarnya segala sesuatu kalau sudah dapat ilmunya itu lebih gampang. Nah, mau sapi, mau kambing, mau apapun kalau udah dapat ilmunya kita lebih mudah. Nah kalau saya perawatan di sini sih ya sama, pagi dikasih makan rumput, hijauan, lalu sore ada dikasih ampas tahu tempe sama konsentrat, lalu malamnya dikasih rumput lagi. Udah itu artinya perawatan pakannya. Lalu juga kalau kita ada suntik juga setiap bulan untuk vitamin. Dan itu harga yang dimiliki untuk satu hewan cukup terjangkau. Untuk harga satu ekor sapi berkisar dari 19 sampai 80 juta. Kambing mulai dari 3,5 juta sampai 10 juta. Sedangkan kerbau mulai dari harga 21 juta hingga 35 juta. Latif berpesan untuk anak muda yang sedang menjalani usaha untuk selalu kreatif dan berinovasi dengan caranya masing-masing. Sebagai anak muda, kita juga bisa buktikan untuk memajukan bangsa ini. Dari Jakarta, Fitri Ayu Lestari, Lembaga Kebudayaan Betawi, melaporkan. Wah, suaranya merdu sekali ya Sobat Kepo. Musik khas Betawi ini seringkali dimainkan pada acara kesenian Jakarta atau pada acara pernikahan nih. Di dalam Gambang Kromong terdapat beberapa alat musik yang mampu menciptakan alunan yang indah untuk didengar. Nah, kalian ada yang tahu nggak alat musik ini namanya apa? Yuk kita ikutin Po Kepo buat tanya-tanya ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cangcingnya Babe dan Abang None. Pok Kepo mau tanya-tanya nih ke Sobat Kepo mengenai nama salah satu dari Gambang Kromong. Kira-kira tahu nggak ya, pada tahu nggak ya alat musik Gambang Kromong itu apa aja? Yuk langsung kita tanya-tanya. Misi, Bu, Pak. Maaf sebelumnya namanya siapa? Saya Hilda. Hilda. Kalau Bapak namanya siapa? Anugrah. Oke, saya mau tanya-tanya nih sama Bapak sama Ibu tentang alat musik Gambang Kromong. Sebelumnya Bapak sama Ibu tahu nggak sih Gambang Kromong itu apa? Itu teknik bujan Betawi. Pernah dengerin alat musik Gambang Kromong nggak? Ya. Pernah sih waktu itu pas ada acara yang hajatan atau apa. Oh gitu. Kalau Ibu tahu nggak alat musik Gambang Kromong? Musiknya sih nggak tahu deh. Iya kalau dengar sih kalau
kemarin saudara nikah, terus pakai adat Jawa, ada Betawi, pokoknya macem-macem lah gimana gitu. Kira-kira Bapak sama Ibu tahu nggak berapa jumlah alat musik Gambang Kromong? Berapa ya? Pokoknya banyak ya. Berapa ayo? Gak usah dihitung nih, pokoknya banyak deh. Aku tahu lebih 5. Lebih 5? Kalau Ibu berapa? 10, kalau nggak 20. Yakin? Antara 2. Yakin? Yakin. Nah, kalau misalkan alat musik ini Bapak sama Ibu tahu nggak? Bentar ya. Nih, kalau ini namanya tahu nggak? Oh, itu tongklak kali. Hah? Tongklak kan? Itu yang tadi yang di depan apa tuh? Kayak panah gitu ya? Gak tahu. Gimana? Bapak sama Ibu tahu nggak? Kayak panah deh. Kayak Kalau nggak panah golok. Oh, yang ini yang apa? yang kayak Cina tuh apa namanya? Ini alat musiknya digesek atau diapain gitu? Ya kayak gitar gitu. Kayak gitar. Kalau Bapak Digesek itu. digesek juga. Kira-kira jawabannya bener apa nggak ya? Alat musiknya digesek. Dan alat musiknya namanya sebenarnya apa ya? Yuk langsung kita lihat, kita simak penjelasan dari seorang budayawan Betawi. Gambang Kromong itu musik dari Betawi. Jadi dia musik tradisional yang ada di Betawi dan menjadi milik masyarakat Betawi. Nah, alat musik Gambang Kromong itu memang tidak terlalu banyak ya. Paling banyak dia hanya 5. Nah, satunya gambang, nomor 2-nya kromong, nomor 3-nya gendang, nomor 4-nya gong, nomor 5-nya kecrek, dan nomor 6-nya adalah alat musik gesek. Ada 3 alat musik gesek, yaitu sukong, kong ahyan, dan tehyan. Itu jadi 3 alat musik itu. Tapi yang dipakai saat ini hanya 1 alat musik biasanya, karena memang untuk satu melodi itu namanya tehyan yang sering dipakai sekarang itu, yaitu alat musik gesek. Nah, Sobat Kepo, udah tahu kan nama dari alat musik yang tadi? Kalau Bapak sama Ibu udah tahu belum? Oh, udah tahu. Nah, buat Abang None Cangcing dan Nya Babe, jangan lupa nonton Kepoin Betawi di video-video selanjutnya. Nantikan, jangan lupa. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sketsa Jakarta. Di penghujung segmen ini, tim liputan kami mengunjungi rumah seorang budayawan Betawi yang sudah terkenal dan sering muncul di televisi. Ia akan menceritakan perjalanan karirnya bisa sukses hingga saat ini. Siapa ya kira-kira orangnya? Yuk kita lihat liputannya. Saat ini saya sedang berada di depan rumah Bang Opi Kumis. Mau bincang-bincang sebentar nih sama Bang Opi Kumis, mau ngobrol-ngobrol santai. Penasaran kan? Yuk ikut. Assalamualaikum Bang Opi. Ya. Wah. Halo Bang. Kabar baik. Ini dari mana nih? Dari Mustofa Bang, dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Oh, gitu. Ya, mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Bang Opi. Boleh. Tumben-tumbenan siang-siang didatengin orang cakep.
Duduk deh. Iya. Duduk di mana sini boleh. Sini Bang. Jadi gini Bang, saya mau nanya. Bang Opi kan udah jadi artis terkenal nih Bang. Ya, siapa? Nah, awal mula Bang Opi jadi artis tuh kayak gimana sih Bang perjalanannya? Begini, dulu kan memang kita mulain dari pertama belum ngapa-ngapain ya. Dulu Bang Opi selepas sekolah dari STM Grafika tuh di Kemayoran. Angkatan berapa Bang? Tahun 81 lulus. Tahun belum lahir. Oh iya, makanya tahun 81 belum lahir ya? Belum. Iya. 81 lulus, terus kita cari kerjaan. Kalau soal kerjaan kan memang dari zaman presiden siapa aja, pekerjaan tuh memang nggak ada yang gampang. Tapi kita sebagai anak muda pada waktu itu nggak boleh kita nyalahin pemerintah. Wah, apa nih presidennya dia pekerjaan jadi susah. Nggak boleh begitu. Kita kan dikasih sama Allah nih pikiran, akal, ada cita-cita di dalam. Jadi nggak perlu kita salah-salahin pemerintah. Kita harus pakai pikiran kita sendiri, pakai akal kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa cari nafkah, bagaimana caranya kita bisa punya prestasi, cari duit dengan jalan apa aja. Dulu Bang Opi sebelum jadi artis, sebelum sekarang jadi komedian Betawi ini, pernah jadi kuli bangunan. Pernah. Selama 4 tahun Bang Opi jadi kuli bangunan. Jadi kuli bangunan 4 tahun, ngaduk semen, ngangkatin pasir, apa segala macam. Tapi Bang Opi nggak pernah punya rasa gengsi. Karena perlu nih buat anak-anak muda zaman sekarang nih, gengsi itu adalah racun. Iya benar. Jadi kalau kita gengsi nggak bakal kita sukses. Iya. Jadi Bang Opi angkat jadi kuli bangunan, ngaduk semen, apa segala macam, ngangkatin pasir, apa segala macam. Cuman kan kita punya Allah nih, punya Tuhan. Jadi kalau Allah lihat kita kerjanya bagus, kita jujur, kita rapi, pasti Allah akan kasih langkah selanjutnya yang bisa lebih sukses begitu. Jadi setelah jadi kuli bangunan tuh habis itu ngapain lagi? Nah, terus Bang Opi ikut berteater. Berteater bareng-bareng Bang Bois Maghribi, bareng Firman Muntaku, bareng Pak Narno dulu yang punya Sanggar Budaya Condet atau kalau nggak salah. Ikut lama-lama ada satu casting dulu. Bang Opi main sinetron pertamanya itu kalau pernah nonton Lorong Waktu. Gimana? Di SCTV dulu. Sama Bang Deddy Miswar. Itu tahun kapan Bang? Itu tahun 90 berapa ya? Akhir 90-an ada? Ya ada sekitar segitulah. Terus ikut festival lawak. Udah ikut banyak sama Bang Bois tuh kan ikut kan. Nah jadi mulai beranjak dari situ. Nah jadi sekarang Bang Opi bisa belanja yang seperak, 2 perak, 1.000, 2.000 dari yang memang Bang Opi nggak punya ijazah. Makanya Bang Opi bilang mana anak muda zaman sekarang, ayo jangan frustasi, jangan gengsi, jangan kecil hati, berjuang. Insya Allah pasti derajat kita bakal diangkat. Berarti jadi artis itu udah dari tahun akhir 90-an ya? Nah, akhir 90-an. Udah mulai ya. Sampai sekarang. Sekarang. Nah, terus nih Bang, Bang Opi kan pasti punya banyak fans dong Bang. Iya. Nah, ada hal unik nggak sih Bang dari fansnya Bang Opi? Kejadian-kejadian unik gitu Bang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penggemar ya, penggemar itu memang kan macam-macam, aneh-aneh. Ada yang ya udah antara ada yang memang polos punya kejujuran, demen sama orang, gemar sama orang, ada yang memang kepura-puraan. Jadi kita sebagai orang di masyarakat yang memang orang kenal, ya kita harus terimanya dengan dengan lapang hati aja, dengan lapang dada aja, pakai dengan senyuman aja. Karena memang itu kan ada suka, ada duka dalam hidup ya. Macam-macam, ada yang pura-pura beginilah, ada yang pura-pura begitulah. Cuman kita terimanya sama yang relate aja. Jadi kita nggak suuzon sama orang. Pastikan selama 20 tahun lebih ini ada pasang surutnya nih Bang jadi artis. Nah menurut Bang Opi ada nggak sih atau pernah nggak sih ngalamin titik jenuh selama jadi artis ini? Begini, kita semua pekerjaan apa yang kita dapat, kayak kamu juga kan kuliah sebagai mahasiswi ya, mahasiswa dan mahasiswa. Pasti yang namanya titik jenuh ada. Kita jangankan usaha, jangankan kita cari duit, jangankan kita berusaha segala macam. Kita makan aja pasti ada titik jenuh. Ya, titik jenuhnya itu adalah kalau kita makan, umpamanya kita makan
budak lagi, pasti ada titik jenuh. Iya, Bosen. Nah sekarang yang penting supaya nggak timbul titik jenuh itu bagaimana? Kita bersyukur yang penting. Bersyukur apa yang udah Allah kasih, coba kita cintain. Kalau misalnya titik jenuh itu datang, banyak istighfar lah, banyak supaya kita manusia memang tempatnya titik jenuh. Pokoknya manusia apapun susah, apalagi titik jenuh gampang datang. Orang kaya pun pasti akan datang titik jenuh. Titik jenuh itu maaf, selama kita masih punya napas, pasti kita punya titik jenuh. Nah, untuk mengatasi titik jenuh itu ya bersyukur lah. Jadi orang alhamdulillah kehidupan begini, alhamdulillah masih bisa makan ini, alhamdulillah. Jadi kita mesti bersyukur dan kita lawan titik jenuh itu. Jadi intinya bersyukur dan berdoa. Jadi, tapi pernah sih Bang di lokasi syuting atau Bang Opi dapat komentar-komentar buruk nih dari masyarakat yang buat Bang Opi tuh tiba-tiba jadi ngedrop, jadi pokoknya apa-apa tuh nggak enak gitu gara-gara komentar buruk ini. Iya, manusia ini di atas dunia ini selalu ada dua jenis. Ada yang punya sifat buruk dan sifat yang baik ya. Jadi kalau ada orang yang memang kritik kita yang akhirnya kita drop, kita nggak usah ambil hati dengan itu. Kita koreksi aja. Omongan orang itu kira-kira benar nggak? Kritik nggak buat gue? Kalau kritik buat gue kita terima. Kalau nggak kritik buat gue, nggak perlu kita marah, nggak perlu kita emosi. Kita harus terima dengan senyuman aja. Kita mesti ngerti nih. Ada orang yang nggak suka kita maju, ada orang yang suka kita maju. Nah tinggal kita yang milah-milah nih mana yang bagus, mana yang baik. Pokoknya semuanya adalah ketenangan jiwa, kelapangan dada, sama senyum yang lebih banyak. Itu aja kalau menerima segala sesuatu. Nggak usah kita pakai emosi, karena emosi akan mengurangi dari semua persoalan, ngurangin amal kita, ngurangin prestasi kita. Kalau makin nambah masalah nambah masalah kita terima sama. Jadi ada pembicaraan orang yang nggak baik, kita kembaliin ke diri kita, ini kritik apa sirik? Nah, kita harus terima aja gitu. Nah terus kalau umpamanya sirik, ya udahlah kita terima aja dengan senyuman, santai aja gitu. Jadi pokoknya bawa santai aja udah. Bawa santai aja, benar-benar. Terus nih Bang Opi ada punya tips-tips nggak sih Bang buat anak muda seumuran saya atau di bawah saya yang cita-citanya tuh pengen jadi artis gitu? Oh gitu. Begini, kalau misalnya punya cita-cita jadi artis, kita sebetulnya bukan jadi artis aja. Kita mau jadi presiden, kita mau jadi menteri, kita mau jadi segala macam yang mau kita tuju, memang harus punya keseriusan. Suka duka di dalam kita perjalanan untuk menuju satu karir itu udah biasa ya. Cuman kita harus punya keseriusan. Sebetulnya jadi artis nggak susah, jadi presiden pun nggak susah, jadi menteri pun nggak susah. Yang penting kita tahu jalurnya, kita tahu arahnya, kita tahu kuncinya, insya Allah jadi. Jadi kalau kita udah Allah kasih satu bakat, kita cintain bakat itu. Terus berjuang di jalan yang kita mau tuju. Pasti insya Allah bakal kasih jalan ke tempat itu. Gampang. Oh, berarti tergantung diri sendiri, terus berkembang iya, terus belajar. berkembang dan belajar. Jangan jenuh, jangan bosan. Terus aja, kebosanan itu memang satu hal yang bakal menentuin kita maju atau enggak. Kebosanan, lawan kebosanan itu. Santai. Bang, sebelum penutup nih Bang, sebelum sesi sharingnya selesai, boleh ngasih pantun sedikit nggak Bang? Biasanya kan masyarakat taunya pantun Bang Opi itu masak air ya. Sekarang kalau misalnya gue bilang masak air, lu bilang biar matang ya. Oke. Masak air. Biar matang. Masak air. Biar matang. Jadi orang jangan kepo. Cakep. Panas-panas minumnya es. Cakep. Buat mahasiswi Mustopo, cakep. Gua doain biar pada jadi orang sukses. Keren Bang. Mau satu lagi pantun penutup? Boleh. Apa ya? Bang? Kalau gue bilang masak air, lo tetap biar matang ya. Masak air. Biar matang. Masak air. Biar matang. Di pohon rambutan banyak semut rangrang. Cakep. Kalau lo jadi orang sukses, mak lo pada girang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Terima Bang. kasih. Nah, itu dia bincang-bincang seru sama Bang Opi.
Nah, jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel YouTube Lembaga Kebudayaan Betawi. Nantikan video-video selanjutnya yang lebih keren lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Encang-encing Abang None, demikian episode Sketsa Jakarta kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lembaga Kebudayaan Betawi untuk mendapatkan informasi penting dan menarik lainnya. Saya, Fitri Ayu Lestari, bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.